Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 2421020177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3 dengan judul makalah ontologi, yaitu teori hakikat. Langsung saja, apa sih ontologi itu? Ontologi dalam bahasa Yunani berarti studi, teori, atau ilmu wujud terkait dengan sesuatu yang ada. Oleh karena demikian, ontologi adalah cabang filsafat yang kehadirannya pertama kali untuk memastikan ilmu pengetahuan. Atas dasar itulah sebabnya semua filsuf Yunani kuno berurusan dengan ontologi. Ontologi adalah cabang fundamental dari filsafat yang senantiasa mempelajari ada atau tidak ada sesuatu hal dan terlebih lagi bagaimana benda-benda yang ada berhubungan satu sama lain. Oleh karena itulah seperti semua cabang filsafat dapat berhubungan dengan berbagai bidang pengetahuan. Misalnya saja dalam hal ini seperti ontologi kedokteran, melihat secara mendalam apa sih yang dinamakan penyakit itu, karakteristik apa yang dimilikinya, dan bagaimana kita mengartikannya. Nah, ontologi seperti ada juga ontologi hukum, mengkaji ciri-ciri hukum dan apa yang membedakannya dari sistem lain seperti adat istiadat. Adapun definisi ontologi menurut para ahli, yang pertama dari Aristoteles. Ontologi adalah rangkaian pembahasan tentang hal ada sebagai hal ada dalam kurung hal ada sebagai demikian, mengalami perubahan dalam sesuatu sehubungan objeknya. Yang kedua dari Bakhtiar, pengertian ontologi adalah sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang mempunyai bentuk jasmani dan atau konkret maupun tentang rohani ataupun abstrak. Dan yang terakhir ada dari Surya Sumantri. Arti ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian terhadap teori yang ada. Selanjutnya untuk materi kedua, sejarah perkembangan ontologi. Perkembangan telah melalui berbagai tahap dari era klasik hingga era kontemporer. Yang pertama kita akan membahas di era klasik dahulu, yaitu Parmenides pada tahun 515 sampai 450 sebelum Masehi, menganggap bahwa keberadaan itu tetap dan tidak berubah. Ia menolak gagasan perubahan yang melihat realitas sebagai suatu kesatuan yang abadi. Yang kedua dari Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, mengembangkan teori dunia ide, di mana dunia fisik hanyalah bayangan dan realitas sejati yang bersifat abadi dan tidak berubah. Dan yang terakhir, perkembangan era klasik di masa Aristoteles pada tahun 384 sampai 422 sebelum Masehi. Aristoteles mengkritik Plato dan mengembangkan konsep substansi sebagai dasar keberadaan. Ia membagi ontologi menjadi bentuk dan materi yang menjadi dasar bagi filsafat metafisika. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan era abad pertengahan. Yang pertama, Santo Anselmus tahun 1033 sampai 1109 ia mengembangkan argumen ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu bahwa keberadaan Tuhan dapat disimpulkan dari konsep Tuhan sebagai suatu yang tidak bisa dibayangkan lebih besar darinya. Yang kedua, Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Ia mengadaptasikan pemikiran Aristoteles ke dalam teologi Kristen dan menekankan bahwa
eksistensi bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Ya, dan yang selanjutnya di era modern, pada abad ke-17 hingga ke-19. Yang pertama oleh René Descartes 1596 sampai 1650 mengusulkan dualisme substansi yang membedakan antara substansi berpikir dan substansi materi. Selanjutnya Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Ia mengkritik ontologi tradisional dan memperkenalkan metafisika transendental, di mana ia membedakan antara fenomena itu dunia yang kita alami dan noumena, dunia sebagaimana adanya. Selanjutnya dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel tahun 1770 sampai 1831. Ia mengembangkan ontologi dialektis di mana realitas berkembang melalui proses kontradiksi dan sintesis dalam sejarah dan kesadaran manusia. Selanjutnya di era kontemporer, pada abad ke-20 hingga sekarang. Yang pertama yaitu mengembangkan pada era kontemporer Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Ia mengkritik metafisika tradisional dan memperkenalkan konsep Dasein, yaitu Dasein yang dimaksud konsep Dasein adalah keberadaan manusia sebagai pusat ontologi. Yang selanjutnya ada zaman Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Dia dalam filsafat eksistensialismenya, ia menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia tidak memiliki sifat bawaan dan harus menciptakan maknanya sendiri. Yang selanjutnya ada analytical ontologi. Filsuf seperti Edward van Orman pada tahun 1908 sampai 2000 dan Saul Kripke pada tahun 1940 sampai 2022 mengembangkan pendekatan analitis terhadap ontologi menggunakan logika dan bahasa formal untuk membahas keberadaan dan modalitas. Selanjutnya untuk materi selanjutnya ada apa aja sih aliran-aliran dalam ontologi? Nah, yang pertama ada monisme. Menurut monisme, realitas atau hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dan yang lainnya. Kedua, dualisme. Menurut dualisme, keberadaan itu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani atau spiritual. Dua hakikat ini masing-masing memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri. Keduanya sama-sama abadi dan asali. Dengan kata lain, materi dan spiritual itu kekal. Yang ketiga, materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas atau yang ada adalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada aliran naturalisme. Menurut naturalisme yang ada hanyalah alam. Alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam yaitu segala-galanya meliputi benda dan roh. Selanjutnya ada aliran idealisme. Faham yang ada dalam idealisme yaitu materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Yang terakhir ada aliran agnostisisme. Menurut agnostisisme, manusia mampu mengetahui hakikat yang ada,
baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Oleh karena itu, tidak heran jika agnostisisme menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Ada juga materi ontologi dalam perspektif Islam. Pertama, wujud dalam Islam. Allah sebagai wujud mutlak, sedangkan makhluk sebagai wujud kontingen. Yang kedua, ontologi dalam filsafat Islam. Yang pertama Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang kedua Ibnu Arabi. Yang ketiga Mulad Sadra. Tiga, ontologi Islam dan ilmu pengetahuan. Pertama, sains Islam. Dua, epistemologi Islam. Jadi kesimpulannya, dapat diketahui bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan dan realitas. Penerapan ontologi dalam ilmu pengetahuan membantu dan dalam memahami konsep dasar berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu kontemporer, kedokteran, dan ilmu sosial. Dalam perspektif Islam, ontologi menekankan bahwa Allah adalah wujud mutlak, sementara makhluk hanyalah memiliki keberadaan yang bergantung kepadanya. Ontologi Islam juga mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga spiritual dan etis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.